Shalom Alahem. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah kita. Kita sudah ada di minggu kedua bulan Agustus. Merdeka, merdeka. Saudaraku, merdeka adalah sebuah kemenangan. Kemenangan ada kebebasan. Pastikan di bulan Agustus saudara menjadi pemenang sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, menyembah dalam roh, dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kembali kami ucapkan syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat setiap hal yang terjadi atas hidup kami, terutama untuk bangsa ini Bapa. Kami ucapkan syukur buat semua kejadian demi kejadian. Kami percaya jika kami tetap setia, kami masuk di dalam rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, kiranya setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah lewat channel YouTube ini, bahkan lewat streaming, lewat media sosial, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada dalam pekerjaan, di rumah sakit, di tempat manapun, mereka menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kami terlalu yakin ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Bulan Agustus ini adalah kemerdekaan buat Indonesia. Kami percaya bangsa ini sudah merdeka dan setiap umat Tuhan juga dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa buat setiap telinga yang mendengarkan pujian dan firman Tuhan. Buat setiap mata yang melihat pujian dan firman Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Buat yang belum percaya kepada Yesus, digerakkan untuk mengenal Yesus, memberi diri kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Berikan salam sehati bagi orang-orang yang di samping kita. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta anak domba suara. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahan. Kami naikkan suara anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Dari bagimu Yesus, kami memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya, sama-sama kita mau katakan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Haleluya. Di bawah tahta anak domba, satu suara.
pemenang, amin. Haleluya, kita mau angkat pujian ini, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Percaya kita umat pemenang. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Yesus. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberkati gereja kita GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi melalui berkat rupiah yang Tuhan berikan atas kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Sukacita yang besar ketika kami boleh memberkati gereja-Mu. Karena kami rindu Tuhan bersama-sama untuk giat dalam ladang pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa terlebih lagi di gereja-Mu tempat ini. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati setiap rupiah yang kami berikan. Biarlah itu semua Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Yesus, anak Allah, juru
Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Nya. Haleluya Yesus. Untuk setiap rencanamu
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman yang kami terima. Biar firman-Mu yang kami terima masuk dalam hati kami. Dan semua umat-Mu yang mendengar boleh melakukan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu ini akan menguatkan kami, menasehati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu ini adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Setiap kuasa jahat yang mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami, dan kami percaya saat firman ditabur, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan. Saat ini kita bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan berarti kemenangan. Kita sudah meraih kemenangan. Oleh sebab itu sebelum kita bicara lebih jauh dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Ulangan pasal 20, hanya ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu silakan lihat dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saya ulang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berada di bulan Agustus. Itu berarti kita ada di dalam peperangan yang sudah selesai, yaitu kemerdekaan. Bangsa kita sudah merdeka. Dan kita semua umat yang sudah ditebus Tuhan, kita pun sudah dimerdekakan dari dosa kepada keselamatan. Kita sudah merdeka, kita sudah menang. Oleh sebab itu, saya mau beri judul pada hari ini. Saya mau bicara tentang kemenangan, tetapi saudaraku, sepanjang 76 tahun kemerdekaan kita, ada banyak hal yang terjadi. Begitupun dalam kekristenan, dalam iman kita mengiring Tuhan, adalah hal-hal yang sering kali kita lupa sehingga kita bisa kalah dan tidak menjadi pemenang. Saudaraku, yang membedakan saudara saya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau yang membedakan Allah yang kita miliki yaitu Yesus Kristus dengan ilah-ilah lain adalah
Dia yang kita sembah menjamin, memberikan kepastian penyertaan dan pimpinan sehingga saudara dan saya menjadi pemenang. Bahkan Alkitab mencatat kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ulangan 20 ayat yang keempat memberikan kepastian. Kita lebih dari pemenang. Karena Allah yang kita sembah, Dia yang menyertai, memimpin kita sehingga kita bisa menang. Bapak Ibu, saya memberitahu, sekalipun pimpinan dan penyertaan Tuhan yang menjanjikan kita menjadi pemenang, bukan berarti kita tidak ada di dalam masalah. Bukan berarti kita lepas dari namanya pergumulan atau peperangan, saudaraku. Tetapi saya mau beritahu sekali lagi, lewat kebenaran firman Tuhan, sekalipun saudara dan saya ada dalam masalah, ada dalam peperangan, ada dalam pergumulan, ada di dalam tantangan, maka kita mendapat kepastian karena Tuhan menyertai kita. Tantangan hidup, pergumulan, peperangan yang kita alami membuat kita semakin naik. Kita semakin dewasa di dalam iman kita. Mendongkrak keimanan kita sehingga kita berada di level yang lebih tinggi. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita diizinkan ada di dalam peperangan, kita masuk dalam masalah pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak sayang, tetapi kita bersyukur kita diizinkan untuk mengalami, memanai yang namanya kemenangan yang datang daripada Tuhan. Amin. Tuhan bisa membuat kita menang. Karena itu janji Tuhan. Saudara, kita sudah tahu persis bahwa kekuatan fisik diukur dari seberapa berat beban yang kita bisa angkat. Kalau kita ada dalam satu tempat fitness, orang mengangkat beban barbel, saudaraku, sehingga otot-otot keluar. Yang membuktikan kekuatan fisik seseorang ketika diukur seberapa berat beban yang bisa diangkat. Nah, begitupun buat saudara dan saya. Kerohanian kita meningkat, kerohanian kita bisa kuat diukur seberapa berat beban masalah peperangan hidup yang saudara alami. Semakin orang ada dalam tantangan, semakin orang mengalami peperangan, semakin berat pergumulan, maka semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan bisa sangat kuat. Karena ada Tuhan yang menyertai. Amin. Ini jelas dalam Ulangan. Satu jaminan garansi bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah menang. Jangan mau terikat di dalam keterpurukan, terikat di dalam kelemahan, terikat di dalam sakit penyakit, bahkan terikat di dalam satu pola pikir yang salah bahwa saudara orang yang kalah. Ingat, saudara adalah pemenang. Amin. Saudara adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang ada orang yang menjadi lemah, menjadi takut dan gentar. Sekalipun firman yang baru kita baca, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, karena aku menyertai engkau. Tetapi ada kenyataannya. Banyak orang jatuh, banyak orang kalah, dan tidak menjadi menang. Yang kita mau pelajari, bukan Tuhannya yang membuat kita menang. Bukan Tuhan yang hebat yang kita mau bicarakan lagi. Karena itu sudah pasti. Dan Tuhan memberikan kepada semua orang percaya kemenangan. Karena pimpinan dan penyertaannya. Tapi saya mau mengulas. Kenapa ada beberapa orang yang tidak bisa menjadi menang. Ada alasan-alasan membuat kita sekalipun percaya kepada Tuhan, tetapi mengalami kekalahan di dalam kehidupan. Saya mau bahas satu persatu. Alasan atau faktor yang membuat kita tidak menjadi menang atau kalah. Yang pertama, saudaraku. Faktor yang pertama, alasan yang pertama, kita gagal dan tidak menang. Karena kita mengikuti nasihat orang fasik.
Kita mengikuti nasihat orang berdosa. Kita mengikuti nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 dengan jelas berkata demikian. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka diberkati. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam. Dan perhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu dan selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Tetapi banyak orang salah dan menjadi kalah, gagal dan tidak menang. Kenapa? Karena tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Tidak melakukan perintah Tuhan. Jelas, yang merenungkan Taurat siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu dan kulakukan. Saudara, kita yang harus memilih. Kita harus menuruti nasihat orang fasik, orang berdosa, atau menuruti firman Tuhan. Ini kunci yang pertama, hati-hati saudara. Banyak orang ketika memulai bisnis atau bekerja, dia mulai bertanya. Atau dengan caranya sendiri, dengan ego, kehebatan, kemampuan, ngerasa lebih hebat. Sehingga tidak perlu datang kepada Tuhan. Tidak mendengar atau dengar-dengaran firman Tuhan. Bahkan saudaraku, tayangan televisi masih saya melihat diramal pakai kartu. Bayangkan, masa depan saja dilihat dengan kartu yang disebut tarot. Bukankah itu sering kita lihat? Ada banyak orang percaya juga seperti itu saudaraku. Ketika memulai bisnis dia mulai berpikir, bagaimana nih bentuk letaknya meja? Bagaimana ini letaknya kursi? Lalu lemari, oh harus lewat sudut 0, sekian dan sebagainya saudaraku. Ada banyak orang bertanya tentang bagaimana letaknya atau ngetrennya feng shui. Bertanya dengan hal-hal yang tidak perlu saudara. Memulai karir, memulai rumah tangga, bertanya kepada hal yang tidak perlu. Nasihatnya salah, nasihat orang fasik. Sekali lagi saudaraku, kalau saudara mau diberkati dan menjadi pemenang, harus mengikuti nasihat firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara tidak bisa marah, tidak bisa protes, tidak komplain sama Tuhan. Kenapa aku tidak diberkati? Kenapa aku gagal? Kenapa aku kalah? Pertanyaannya, sudahkah engkau membuka Alkitabmu? Sudahkah engkau membacanya? Sudahkah engkau merenungkannya? Bahkan melakukannya? Selama Alkitab saudara tertutup, jangan pernah berharap saudara diberkati. Sekalipun saudara menerima banyak hal, tetapi itu tidak pernah akan mencukupi saudara. Tapi kalau saudara ingin diberkati, bahkan berkelimpahan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu saudaraku, dengan prinsip-prinsip kebenaran, dalam mengajar apapun, dalam berkhotbah, saya selalu mengedepankan baca, renungkan, lakukan firman. Konsisten. 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita lakukan yang pertama. Kenapa orang gagal? Karena mengikuti nasihat orang fasik. Yang kedua alasannya, kenapa orang bisa gagal dan tidak menjadi pemenang? Yang kedua, tidak hidup di dalam kekudusan. Saudaraku, tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan, kita tahu banyak. Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, Yusuf, ada begitu banyak yang bisa melakukan sesuatu yang benar sehingga diberkati dan menjadi pemenang. Dengan membayar harga. Apa itu? Menjaga hidupnya
dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada syarat yang lain untuk saudara diberkati kecuali hidup di dalam kekudusan. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kudus. Ada berapa banyak orang hari ini mencemarkan pikirannya, perkataannya, sikap tindakannya, bahkan perilakunya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, rumah tangga, tidak menjaga kekudusan, sehingga tidak bisa menjadi pemenang. Saudaraku, kita memang di dunia, kalau dicubit sakit, diinjak sakit, tapi bukan berarti kita harus marah, bukan berarti kita harus membalas. Saudaraku, kita memang hidup di dunia yang kadang harus mengalami banyak masalah, ujian, pencobaan, tantangan, pergumulan. Tapi bukan berarti kita harus kalah dengan melakukan dosa. Kita harus bayar harga untuk menjadi pemenang, hidup kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus hidup layak dan berkenan dan hidup di dalam kekudusan, maka saudara bisa menjadi pemenang. Tetapi saudaraku, kenapa banyak orang kalah? Karena tidak hidup di dalam kekudusan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, kenapa orang bisa gagal? Kenapa orang kalah? Kenapa tidak bisa menjadi pemenang? Yang ketiga, karena tidak sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Yang ketiga saya ulang, tidak sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dengan jelas berkata, di bawah kolong langit ini ada masa dan waktunya. Ada saatnya, ada waktunya. Setiap kita saudaraku sudah ditetapkan ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, kairos Tuhan. Tapi banyak orang gagal, banyak orang kalah, tidak bisa menang. Kenapa? Karena tidak bisa sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Tidak bisa sabar, maunya tergesa-gesa, maunya cepat, maunya instan. Padahal dengan jelas kita harus menanti waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah terbaik. Saudara harus percaya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Dia pasti tepat pada waktunya. Itu sebabnya mari belajar sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Amin. Sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Saudara, Alkitab dengan jelas kita bisa membaca bagaimana Abraham hanya karena tidak sabar menunggu Sarah melahirkan anak perjanjian, dia mengambil Hagar sebagai gundinya. Kemudian lahirnya Ismail. Dan saudara tahu, akibat ketidaksabaran, maka keturunan Hagar dan Sarah, Ismail dan Ishak sampai sekarang bertikai. Sampai sekarang bertikai saudara. Hanya karena ketidaksabaran. Saudaraku, mungkin ketika Abraham berpikir pengen memiliki anak keturunan, mendapat betul dari Hagar. Tapi hasilnya sampai sekarang kita tahu. Keturunan Hagar dan Sarah tidak bisa berdamai. Terus bertikai sampai sekarang. Saudaraku, apa maksudnya? Mungkin saat ini saudara tergesa-gesa, tidak sabar menanti janji Tuhan, melakukan dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Saudara meraih, mungkin saudara berpikir ini berkat. Ini berkat, saudara merasa diberkati. Tapi saya mau beritahu, ketika engkau salah, maka ada konsekuensi yang engkau akan terima. Jangan pernah itu terjadi saudara. Lebih baik kita sabar menanti janji Tuhan.
Karena waktu Tuhan yang terbaik. Dengan iman kita menanti janji Tuhan. Saudaraku, bangsa Indonesia merdeka dengan kesabaran. Ada begitu banyak korban, darah yang menetes. Begitu banyak korban yang terjadi. Begitu banyak yang mati. Dengan kesabaran bisa menang dari penjajahan selama 350 tahun. Bisa mengalahkan Belanda, saudara. Tidak instan. Makanya saudaraku, dalam hal ini saya mau beritahu. Saudara mau menang, sabarlah menanti penggenapan janji Tuhan. Itu yang ketiga. Dan jangan sampai saudara gagal karena tidak sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Sekarang berdoa, terus berdoa, semangat berdoa. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan saudara menerima kemenangan dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, yang mau berikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, supaya saudara menang dan tidak kalah, tidak gagal dalam kehidupan. Alasan tidak menang, tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Saudaraku, sebenarnya saudara sudah tetapkan menjadi pemenang. Kita orang percaya mendapat jaminan menang karena penyertaan Tuhan. Kemanapun kita pergi dan melangkah, kita menang, saudaraku. Ada jaminan. Kita mau baca sekali lagi sebagai penutup, saudaraku. Kita mau baca seperti ini. Ulangan 20 ayat keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara perhatikan. Tuhan Allah yang kita miliki, Dia berjalan menyertai kita. Artinya kemanapun saudara pergi dan melangkah ada penyertaan Tuhan. Ada pimpinan, ada bimbingan Tuhan. Tetapi saudaraku, terkadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Itu sebabnya kita tidak bisa menang. Seberapa hebat, seberapa kuat Simpson. Sampai tembok runtuh. Bangunan yang begitu besar dan kokoh bisa ambruk, saudaraku. Karena dia kuat. Tapi karena tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya kekuatannya hilang. Dia kalah. Dia terjebak karena tidak bisa mengendalikan diri, nafsunya. Dia jatuh dalam pelukan Delila. Kekuatannya hilang. Dan akhirnya terbunuh. Saudaraku, jangan sampai kemenangan itu membuat saudara menjadi mati dan terbunuh karena tidak bisa mengendalikan diri. Belajarlah mengendalikan diri. Belajar dalam segala aspek kehidupan, belajar bisa mengendalikan diri. Saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata, kuasailah diri, tetaplah berdoa, jadilah tenang. Jadilah tenang, tetap berdoa, kuasai diri. Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kuasai diri, jadilah tenang, maka kita bisa berdoa. Dan saya percaya ketika engkau bisa mengendalikan diri dalam menghadapi apapun, saudara menang. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa memutuskan dengan baik. Bahkan dia lupa ada Tuhan yang bisa menolong. Kendalikan diri dalam menghadapi apapun, terlebih dalam pergumulan, maka saudara bisa menjadi pemenang. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa saudara dan saya sebenarnya adalah pemenang. Tetapi ingat pesan hari ini, jangan sampai kita kalah karena mengikuti nasihat orang fasik. Karena kita tidak menjaga kekudusan. Karena kita tidak sabar menanti penggenapan janji Tuhan dan tidak bisa mengendalikan diri. Tapi marilah seperti firman Tuhan, percayalah bahwa engkau sudah menang dan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan ingat, saudara sudah ditebus, saudara sudah dimerdekakan, dan saudara menjadi orang bebas, orang merdeka, dan menjadi orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Jamah urapi menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami dioleskan minyak ini, dapatkan kepastian
Kami melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit kuman virus bakteri, virus corona COVID-19 dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami. Karena kuasa darah bilumu memproteksi sempurna. Pengurapanmu ada bersama dengan kami. Sama ini Tuhan. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa urapanmu. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, kepala keluarga, imam, silakan meleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama. Percayalah, saudara pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pemulihan dan pelipat gandaan terjadi atas gereja kita. Amin. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan. Pasti semua yang Tuhan janjikan. kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita.
Segala puji syukur pengagungan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih buat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau menjamah, Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Tuhan, supaya melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Engkau berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaannya Tuhanlah yang membuat berhasil. Kemanapun keluarga hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kiranya tangan Tuhan menjamah melawat bangsa kami ini. Sembuhkanlah bangsa kami ini ya Bapa. Pulihkanlah bangsa kami dari virus corona saat ini. Supaya virus corona ini berakhir di bangsa kami ini. Kami percaya hanya dengan kuasa Tuhan yang sanggup menghalau virus corona dari bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah Tuhan berkati mereka. Perlindungan Tuhan terus ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para keamanan, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, Hansip Security pun. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk menjaga negara kami ini dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa, dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para pegarda terdepan yang sedang menangani para pasien-pasien COVID-19. Tuhan, tolong mereka, biarlah perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka. Ketika mereka sedang menangani para pasien-pasien COVID-19, mereka tidak tertular karena ada perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang ada rumah-rumah sakit, di isolasi mandiri, bahkan di rumah-rumah. Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Biarlah kesembuhan yang dari Tuhan terjadi atas mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Bahkan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GBJ Mat Aletia Kota Harapan Bekasi. Biarlah jamahan-Mu, lawatan-Mu terjadi atas gereja kami. Supaya benar-benar gereja kami ini, gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa yang berlaksa, penuaian berkat yang berkelimpahan. Sehingga dalam tahun ini Tuhan mampukan, Tuhan berkati kami. Sehingga kami sudah memiliki sebidang tanah yang luas untuk kami dirikan rumah ibadah yang luas dan permanen. Gedung serbaguna, mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dan Engkau jadikan kami berkat-Mu. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami. Dan kami juga percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kami. Banyak cara untuk menolong kami. Berkat bangsa-bangsa, berkat raja-raja, berkat orang-orang fasik. Engkau sanggup perintahkan menjadi saluran berkat-Mu atas gereja kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di mana kami berencana akan membuka pos-pos PI, yaitu di Bekasi, di Jakarta, di Lampung, di Bogor, bahkan di Gunung Sitoli, di Pematang Siantar, Balata. Tuhan, tolonglah Engkau sertai, bahkan setiap kami Engkau persiapkan hati pikiran kami, bahkan setiap dana yang kami pakai, Tuhanlah yang membukakan jalan bagi kami, supaya kami boleh mendapatkan dana untuk keperluan kami membangun, melaksanakan pos-pos PI ini. Dan yang akan kami buka sebentar lagi ya Bapak, dan saat ini sedang berjalan, yaitu pos PI di Bogor Selatan. Biarlah tangan Tuhan menjamberkati, supaya melalui pembukaan pos PI di Bogor ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk datang beribadah kepadamu. Bahkan Engkau menjaga berkati hamba-Mu yang sebagai gembala nanti di sana oleh hamba-Mu PDP Abadi Harepa bersama dengan istrinya yang menopang. Biarlah terus Engkau berikan kekuatan atas mereka supaya pengembalaan mereka boleh banyak mengenangkan jiwa sebanyak-banyaknya ya Bapak. Terima kasih Bapak,
Dan kami juga berencana ya Bapak untuk membuka sebentar lagi pos PI di Bumi Sentia Insani. Tuhan, yang akan menjadi koordinator di sana yaitu keluarga Pak Abe dan bersama istrinya. Tuhan, tolonglah Engkau sertai topang mereka supaya melalui keluarga Pak Abe ini boleh banyak jiwa yang dimenangkan. Bahkan jiwa-jiwa di sekitar BSI boleh datang untuk beribadah, memuji, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami di mana ada. Tuhan berkati tetangga kiri kanan depan belakang yang lalu lalang lingkungan sekitar gereja. Bahkan gedung gereja kami ini dari lantai 1, 2, dan 3 Tuhan jamah kuduskan sehingga penyakit virus bakteri COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja kami karena ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberikan perlindungan atas mereka. Bahkan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan dan diusahakannya Tuhanlah yang membuat berhasil. Jadikanlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang taat setia beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bila seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita berdiri. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, pastikan Bapak Ibu terima berkat dari Tuhan. Izinkan saya dengan kerendah hati berdoa untuk memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.